Mulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Udah siap belajar? Sudah siap. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta agar ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, makasih. Di sini apa ada yang sudah kenal Ibu? Belum. Baik, kalau begitu perkenalkan, nama Ibu Khadijah dari program studi pendidikan ekonomi. Di sini Ibu mengajar sebagai guru pengganti untuk kalian kurang lebih selama 3 bulan. Ibu mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Semoga kalian senang belajar bersama Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Bu. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu ingin kenal juga dengan kalian. Ibu akan mengabsen satu-satu. Tolong angkat tangannya dan katakan hadir. Yang pertama, Muhammad Alfa. Iya, Bu. Miftahudin. Selanjutnya Ahmad. Hadir. Junai. Hadir, Bu. Ramlah. Hafijah. Apa ada yang belum Ibu panggil? Saya, Bu. Siapa? Sri Amelia. Oh iya. Jadi hari ini hadir semua lah. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Di sini ada yang tahu Pak kita hari ini mempelajari materi apa? Belum. Nah, kita mempelajari materi yaitu tentang promosi. Dalam materi ini kita akan mempelajari tentang pengertian promosi. Selanjutnya ada tujuan promosi, yang lalu komponen utama strategi promosi, dan yang terakhir melakukan promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangunan. Sudah mengerti? Ya, Bu. Mengerti. Nah, di materi ini diharapkan kalian dapat berpikir kritis dan menganalisis pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu mau tanya, dengan kalian ya, apakah ada yang belajar belum tadi? Belum. Masa belum semua? Ada tangan di sini. Oh, jadi belum semua Pak nih. Nah, sekarang Ibu ada mempunyai gambar tentang promosi. Coba kalian lihat di slide. Udah dapat kah? Ini Pak, ini ya. Sudah. Tolong kalian amati. Amati gambar Bu, Bu. Ya. Sudah Pak, ada yang bisa? Ya, Bu. Tolong yang bisa menjawab.
kasih atas jawabannya. Jadi di sini Ibu ingin menambahkan sedikit. Jadi promosi itu perlu adanya komunikasi. Nah, untuk mengkomunikasikannya itu perlu adanya strategi. Strategi itu disebut dengan strategi apa? Strategi promosi. Promosi juga tidak hanya tentang produk, harga produk, pendistribusian, tetapi juga tentang mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen agar produk dikenal dan pada akhirnya dibeli. Jadi Ibu harapkan kita mempelajari materi promosi. Sekarang kalian yang ingin membuka usaha online atau ingin menjadi pengusaha sukses, kalian tidak perlu takut untuk rugi. Karena apa? Karena kalian sudah tahu strategi apa yang akan kalian lakukan untuk bersaing dengan yang lain. Nah, sampai di sini ada yang kepikiran untuk membuat apa itu untuk dipromosikan? Sudah ada, Bu, membuat tempat tisu dari gelas plastik bekas. Oh iya. Nah, padahal itu tuh salah satu contoh bahan limbah yang bisa kita gunakan untuk selain mengurangi limbah, tapi juga dapat menilaikan nilai ekonomis dan tentunya mendapatkan pendapatan bagi kita kan. Sudah paham sampai di sini? Oke, nah di sini kita akan memasuki materi inti. Apakah masih semangat? Semangat. Oke, nah sebelumnya tahu kan sekarang ini era digitalisasi dan globalisasi. Nah, pasti semakin mempermudah kita dengan adanya era globalisasi dan digitalisasi dalam melakukan promosi. Nah, di sini Ibu beri contoh handphone nih, handphone merupakan alat untuk komunikasi. Pasti Ibu yakin kalian semua memiliki handphone. Memiliki kan? Memiliki. Karena apa? Karena HP itu merupakan hal yang penting untuk kita sekarang. Biasanya kalian tuh menggunakan handphone ini untuk apa? Main game, Bu. Aduh, hai kalian ini generasi apa? Nah, harusnya kita tuh boleh sebelum main game, tapi harus juga untuk mencari hal yang positif. Misalnya saja mencari bahan materi untuk belajar, atau juga sama dengan pembahasan kita kali ini tentang promosi. Nah, kalian bisa mempromosikan produk kalian atau bisa juga kan mempromosikan produk orang lain. Ada yang ingin ditanyakan? Dari Tija mungkin? Ada, Bu. Berarti Bu kita bisa menjual produk-produk yang kita buat. Iya, karena seseorang kan pasti membutuhkan produk untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, baik, di sini akan Ibu lanjutkan materi pokok kita mengenai promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk daur ulang. Di sini ada yang tahu apa itu promosi? Ada yang tahu? Sebelum tolong deh. Misti, siapa namanya? Number kan tadi? Nah, tolong. Promosi itu memperkenalkan produk ke orang lain. Benar. Jadi materi pertama kita ini akan membahas pengertian promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk daur ulang. Di sini pengertian promosi yang Ibu jabarkan ada 3. Yang pertama menurut secara umum, yang kedua menurut Sistanibung, dan yang ketiga menurut Gittom. Kalau ada lagi yang mau membacakan
ketiga tadi yang Ibu sebutkan. Bisakah? Sebelum Ibu tunjuk nih, kalian dulu ajukan diri. Masa iya sudah SMA malu? Yang mana bukan dulu? Kan tadi ada tiga. Ya, yang itu. Secara umumnya deh dulu. Pengertian promosi. Ya. Pengertian promosi itu adalah memperkenalkan barang yang kita jual kepada orang lain untuk dibeli dan memperoleh keuntungan. Itu pengertian promosi. Makasih Las. Yang ada lagi kah yang mau membacakan yang menurut Sister Nurul? Ayo Sri. Menurut Sistem Manajemen 2002/98, promosi adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan saat ini atau di masa yang akan datang, Bu. Oh iya, makasih lah. Nah, yang terakhir lagi Ibu minta tolong untuk bacakan. Siapa yang mau? Menurut Gitono, promosi adalah suatu komunikasi pemasaran. Artinya aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Oh iya, makasihlah jawaban dari ketiga teman kalian tadi sudah benar. Ibu hanya ingin menyimpulkan bahwa promosi itu merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran, baik itu pemasaran barang ataupun jasa. Promosi juga memiliki kegiatan di bidang marketing yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen. Biasanya mereka itu memberitahu dan membujuk, serta kegiatan itu memiliki tujuan untuk meningkatkan volume penjualan dengan menarik minat konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli di perusahaan tersebut. Ibu mau tanya nih, biasanya kan kalian pernah nggak melakukan promosi sebelumnya? Apa di sini ada yang berjual online? Ada tuh. Nah, itu tuh merupakan promosi dalam bidang apa biasa? Online-nya di mana kalian memasarkannya? Lewat HP, Bu, lewat Facebook, WA. Oh iya. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada tujuan promosi. Yang pertama, tujuan secara umum, yang kedua menurut Sistanindum, dan yang ketiga menurut Gitono. Nah, jadi tujuan secara umum itu adalah untuk memperkenalkan sesuatu barang, jasa atau merek perusahaan kepada masyarakat dan sekaligus mempengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk tersebut. Nah, maksudnya di sini nih, kita tuh mempromosikan tujuannya untuk mempengaruhi masyarakat agar membeli dan menggunakan produk kita. Selanjutnya ada menurut Sistanindum, yang pertama memperkenalkan diri, yang kedua membujuk, yang ketiga modifikasi, yang keempat membentuk tingkah laku, dan yang kelima meningkatkan kembali tentang produk perusahaan yang bersangkutan.
Di sini bisa kan, ada yang bisa kan menjelaskan dari yang Ibu sampaikan tadi? Sudah jelas kan? Jelas? Jelas kan? Oh ya. Selanjutnya, menurut Giptono, yang pertama menginformasikan. Jadi di sini kita tuh menginformasikan kepada masyarakat luas. Yang kedua, mempengaruhi dan membujuk. Nah, iklan biasanya kalian di sini pakai sampo atau sabun mandi apa? Kalian? Yang lain kan? Nah, sekarang kalian tuh memakai produk itu Karena cocok sama kita kan, cocok sama pas, tapi kan yang pasti kalian tuh melihat iklannya dari melihat iklan kan? Nah, itu tuh termasuk mempengaruhi dan membujuk. Yang ketiga, mengingatkan. Jadi iklan itu fungsi tujuannya untuk mengingatkan. Jadi yang penjelasan Ibu tadi ada nggak yang bisa menyimpulkan? Tolong. Ya, Akak silakan simpulkan. Jadi Bu, yang dapat saya simpulkan bahwa perusahaan masyarakat sekaligus agar membeli produknya. Jadi akibat promosi itu masyarakat membeli. Oh iya, makasih lah. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua tentang komponen utama strategi promosi. Apakah ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan apa saja jenis kegiatan promosi? Tolong jelaskan, Mama. Periklanan, advertising, penjualan tatap muka, personal selling, publisitas atau hubungan dengan masyarakat, promosi tujuan, sales promotion, dan pemasaran langsung, grid marketing. Nah, dari ke dibacakan teman kalian tadi sudah benar. Mari, ada kalian bisa mengulang apa tadi? Periklanan, advertising, penjualan tatap muka, personal selling, publisitas atau hubungan dengan masyarakat, promosi penjualan, sales promotion, dan pemasaran langsung di marketing. Iya. Jadi kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, periklanan atau yang disebut advertising. Nah, di sini periklanan itu merupakan sebuah bentuk komunikasi non personal yang harus diberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media massa. Adapun media yang bisa digunakan adalah televisi, surat kabar, majalah, dan internet. Nah, di sini ada manfaat dari periklanan. Yang pertama, memungkinkan penjual untuk berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus. Yang kedua, memungkinkan penjual untuk menyebarkan informasi tentang produk dan perusahaan. Dan yang ketiga, memungkinkan penjual untuk mendramatisir usaha produknya melalui penggunaan cetakan, suara, dan warna yang cerah. Di sini advertising itu umumnya digunakan tidak hanya untuk satu orang, tetapi untuk semua orang. Contohnya kan ada di sini. Di sini Ibu contohkan, atau ada yang sebelum Ibu contohkan bisa memberi contoh. Jadi Ibu contohkan saja lah. Di sini ada, coba buka di slide itu tuh, Mak. Ada loh iklan sabun Novo. Nah, di situ tuh kan ada slogannya, ciptakan hari-hari anti kuman, penuhi hak hidup sehat dan tumbuh kembang anak. Nah, dengan kata-kata seperti ini kan pasti orang akan tertarik untuk membeli
biasanya kalian tuh membeli gasan untuk karena melihat slogannya ini kan, ya. Ya, tertarik. Oke, selanjutnya ada penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka itu promosi antara penjual dengan calon pelanggan yang memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga pelanggan akan mencoba dan membelinya. Nah, di sini contohnya ada sales marketing. Di sini ada contohnya sales yang menawarkan mobil-mobil biasanya kan atau kendaraan. Pernah lihat? Nah, itu tuh kenapa dikatakan dalam personal selling? Karena dia tuh menawarkan produknya secara langsung. Selanjutnya, di sini ada yang pernah nggak didatangi sales ke rumah? Misalnya sales apa coba? Pernah nggak? Pernah Bu. Apa? Misalnya sama pijat-pijat awak mau. Oh iya, itu juga termasuk ada yang ada lagi kenapa yang bisa menjelaskan kenapa sales pijat-pijat tuh termasuk ke dalam sana selling. Karena menyebar tatap muka langsung memperkenalkan produknya. Oh iya benar, jadi kan yang dimaksud dengan personal selling itu tatap muka. Sales tadi kenapa dikatakan dalam penjualan tatap muka? Karena mereka tuh menjelaskan secara detail mengenai produk mereka agar konsumen tertarik untuk membeli. Yang ketiga ada publisitas atau hubungan dengan masyarakat. Nah, di sini publisitas itu adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya ataupun tanpa pengawasan dari sponsor. Nah, di sini nih ada kebaikan dari jenis kegiatan promosi ini. Yang pertama, lebih dapat dipercaya sebab berupa suatu berita bukan iklan, dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan. Siapa nih yang malas membaca di sini? Nah, kan bisa nih dengan publisitas atau hubungan dengan masyarakat. Tiga, jauh lebih murah karena tanpa biaya. Jadi di sini nih, misalnya dengan menggunakan iklan, dengan sales, kita bisa lebih biayanya tuh lebih murah dengan ini. Karena apa? Karena misalnya tadi pinjam kan berjualan online tapi melewati Facebook. Nah, itu kan tidak menggunakan biaya untuk membayar orang, jadi cuma kayak nah, di sini kan ada teman kalian nih yang berjualan. Apakah kalian juga pernah membeli misalnya di Facebook, di Instagram kayak membeli barang-barang? Biasanya di mana di sini membeli kalian? Di Shopee, Lazada, Bukalapak, atau di Facebook. Kenapa kalian membeli di sana? Karena langsung melihat harganya. Biasanya lebih murah Pak? Diskon. Ya, banyak diskonnya. Nah itu juga. Karena itu kan membahas diskon, kita masuknya ke promosi penjualan atau sales promotion. Dan di sini Ibu memberikan dua contoh metode promosi penjualan. Yang pertama kupon atau hadiah. Cara ini sangat efektif karena membuat orang mudah tertarik. Nah biasanya apa nih contohnya yang memberikan kupon atau hadiah? Tahu lah. Hadiah. Untuk belanja. Publisitasnya siapa? Voucher makan. Apa tadi? Voucher makan, voucher belanja. Nah, ya itu termasuk juga. Jadi Ibu ingin mencontohkan lah di sini. Pernah nggak lihat biasanya ada buzzer kayak di pasar kah atau di mana yang
hadiah. Nah biasanya kan seorang itu kan akan tertarik karena apa? Karena hadiahnya tadi. Ya. Selanjutnya potongan harga langsung. Apa nih contohnya potongan harga langsungnya? Diskon 20%, hampir 20%. Jadi bulan tertarik lah ya kayak gitu. Padahal itu tuh cuma permainan aja. Jadi sebenarnya diskon itu dinaikkan dulu baru diturunkan. Kalian kira kan pasti padahal ada kenaikannya dulu. Nah selanjutnya di sini juga menetapkan harga yang tidak bulat. Ada kayak tahu nggak apa itu harga yang tidak bulat? Biasanya kalian kan belanja di Indo banget. Ya. Misalnya harganya 6.300, 6.300 kan tidak bulat gitu. Ada juga biasanya yang 199.900. Harusnya kan 2 juta. Yang kelima, di sini yang terakhir pemasaran langsung dari atau yang bisa disebut dengan direct marketing. Nah, pemasaran langsung yaitu adalah suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Direct marketing ini bisa menjadi salah satu sistem pemasaran interaktif yang mendapat pelanggan yang ditargetkan dengan melakukan teknik promosi. Pihak perusahaan akan mampu menciptakan hubungan baik dengan pelanggan. Contoh dari marketing diantaranya pemasaran dari mana, telemarketing, pemasaran melalui katalog, dan saluran online, penggunaan surat telepon maksimil, email, atau alat penghubungan personal lain untuk mengkomunikasikan secara mendapat tanggapan langsung dari pelanggan dan calon. Ini mau lanjut kah atau lanjut bu? Pengen cepat istirahat kan? Ini mana ada bayangan. Nah ini materi terakhir itu ada melakukan promosi produk kerajinan dari pemerintah berbentuk bangunan. Yang pertama pengertian bauran promosi dan yang kedua cara memasarkan. Nah jadi di sini ada yang bisa menyebutkan apa itu bauran promosi, bauran pemasaran maksudnya. Bisa nggak? Atau ibu aja kayak yang sebutkan? Ibu. Jadi bauran promosi merupakan kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya di sini ada cara memasarkan produk kerajinan dari bahan limbah. Nah, ada yang bisa sebutkan cara untuk memasarkan produk dari bahan limbah? Ada yang bisa cara memasarkan? Ayo, Nitaudin game. Apa tadi bu? Cara untuk memasarkan produk. Cara memasarkan produk. Nah, cara memasarkan produk bu untuk zaman sekarang memang lebih mudah melalui via online. Jadi via sosial media ataupun startup pasar online. Ya, jadi benar dikatakan teman-teman. Sekarang ini usaha promosi pasti lebih efektif dengan online. Selanjutnya online itu menggunakan bisa Facebook atau Pinterest. Di sini ada yang tahu Facebook atau ada yang tahu Pinterest? No. Apa itu bu? Coba deh kalian browsing di HP kalian masing-masing apa itu Pinterest.
Tuh pada puasa gua. Ya sudah nanti di rumah lah cari. Nah, selanjutnya di sini ada buat jaringan sesama bisnis. Kita di Teras tuh bisa membuat jaringan sesama bisnis. Selanjutnya, misalnya nih buat jaringan sesama bisnis ada yang tahu? Buat jadi Manajer. bisnis. Bisa aku contohkan lah, misalnya nih kalian itu memproduksi tas, maka harusnya kalian bekerja sama dengan orang lain yang memproduksi tas juga. Habis itu kalian minta promosikan yang jaringan bisnis kalian. Kawan bisnis kan. Habis itu aktif di status media sosial. Nah di sini kan contohnya tadi teman kita Pinjah yang berjualan online. Nah, apakah itu posting terus atau pada? Dulu awalnya posting terus, itu sudah sampai Ya kan? Nah harusnya kita tuh harus aktif terus karena dikira orang kan misalnya kita kadang memposting lagi kan jualan lagi biarpun tidak ada yang membeli harusnya kita tetap nanti pasti ada kok yang tahu. Selanjutnya ada membuat blog. Di situ menggunakan iklan. Di sini kan sudah dijelaskan tadi menggunakan iklan bisa melalui televisi, majalah, surat kabar. Sudah jelas ada yang ingin ditanyakan? Yang lain? Insya Allah jelas. Jelas Bu. Oke. Karena kalian sudah mengatakan jelas, di sini ibu yang ingin bertanya dengan kalian. Jadi siapa yang tidak mendengarkan dari tadi bakal bilang bisa menjawab. Bukannya bakal tidak bisa sih, kurang bisa. Jadi ibu akan mengasih nilai plus untuk kalian jika kalian bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Pertanyaannya, kenapa di dalam pemasaran produk, barang atau jasa perlu melakukan promosi dalam suatu masyarakat? Ayo siapa yang bisa? Kenapa Pak? Kenapa? Kenapa? Di dalam pemasaran itu, nah, kalau adanya produksi Ini siapa? ada yang bisa sebutkan lagi? Tunggu. Jadi pertanyaan ibu tadi, kenapa di dalam pemasaran produk perlu melakukan promosi? Jadi karena promosi merupakan suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada seseorang atau perusahaan untuk memperoleh pembelian tersebut untuk orang. Siapa tadi yang jawab? Namanya? Arsyad Bu. Sama siapa? Sama siapa? Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Nah, salah satu tujuan promosi itu untuk meningkatkan pembelian. Menurut kalian, cara efektif untuk meningkatkan pembelian seperti apa? Dulu. Kan sudah tadi kalian namanya. Iya betul Bu. Kalau yang siapa nih? Udah bisa? Ini bisa. Bisa Bu. Nah, ada undang kali ini dari tadi Ibu panjang lebar menjelaskan. Selanjutnya dia bisa lah? Tolong jawab. Cara efektif untuk membuat orang membeli produk kita lagi. Caranya kita memasak. Di antaranya memberikan kupon di dalam produk yang berisi potongan harga bagi pembelian selanjutnya. 2. Menggunakan cara beli 3 gratis 1. Menggunakan
program membership potongan harga untuk pembelian selanjutnya. Beli 3 batang LP 10.000, beli 1 barang LP 4.000. Diskon 70% untuk produk pemakaian tertentu di departemen store. Beli paket tas spot di sore hari dapat harga khusus. Ya, tepuk tangan untuk kalian, teman kalian. Ini adalah soal yang terakhir. Apakah bisa perlu usaha kecil untuk melakukan promosi? Ada yang mau jawab? Perlu Bu, Gak bagi dengan temannya. karena strateginya buat apalagi Ayo si ini yang depan. Al. Apakah usaha kecil perlu melakukan promosi seperti pedagang? Perlu Kak? Nah, kata temannya perlu ya. Bisa ada yang menjelaskan kenapa perlu? karena strategi yang dilakukan untuk menginformasikan serta mempengaruhi target konsumen. Jadi ketika kita menjual suatu barang itu ada target yang harus dicapai. Ya, strateginya. Benar sekali. Makasih atas jawaban dari kalian. Masih semangat Kak? Semangat Bu. Semangat. Tapi lapar udah yang panas. Kalau gitu ibu yang dulu gitu. Ya, ya, ya. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian harus jawab semangat, semangat, semangat. Oke? Atau berdiri, Gin, berdiri. Kalian pasti. Sudah siap? Ya. Ya, wow. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawab semangat, semangat, semangat. Semangat pagi? Semangat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan game. Mungkin bisa dibilang game sekarang. Oke. Nah, jadi di sini ibu memiliki beberapa kartu. Nah, di dalamnya ini terdapat gambar-gambar, ada yang disebutkan tadi Facebook dan Pinterest. Jadi kalian maju satu-satu untuk mengambil ini kartu ini. Ya. Paham? Paham. Ayo, dari siapa? Dulu. Dari mana? Ya. Ini kayaknya Muhammad Ramsyah ini aktif banget orangnya. Belum ibu kocok dulu gitu. Dah Bu, ayo. Ya, ayo maju. Berapa? Dah, kasih. Kasih sudah. Ayo dari yang ini. Sri. Lagi. Ini. Ayo maju. Nah, yang terakhir ini maju. Sudah kan kalian dapat masing-masing, coba tolong lihat gambar. Jadi yang mendapat kartu yang bergambar Facebook berkumpul di sebelah tangan kanan ibu. Facebook sini. Sedangkan Pinterest di sini. Sini.
Ibu beri waktu 5 menit lah. Oh, kalian boleh carinya di internet ataupun di buku-buku asal. Jangan buka yang macam-macam. Minimal Bisa berapa? mencari. Minimal ada batas minimal. Kas. Ayo jangan ribut, cari jawabannya. Ada jawaban. Boleh carinya di internet atau apa? Nah, jadi setelah sini kita ada yang isi HP kah? Mantap ya. Mati sama ya. Carilah, ibu tunggu. Tunggu temannya dia. Untuk blocker. Ayo dicari. Siapa tahu temannya nyari benar-benar. Baik, selagi kalian menulis tadi, ibu akan cari aja dulu lah. Udah, Pak. Udah, Bu. Silakan. Siapa yang mau duluan maju untuk memaparkan hasil dari diskusi kalian? Atau apa, Bu? Satu orang aja. Maju sih. Kelebihan untuk menggemar fotografi maka dipelajari sangat cocok dengan hobi tersebut. Kedua, untuk blogger juga bisa Baca saja. memanfaatkan untuk promosikan blog. Tidak saling bertukar informasi, dapat hubungan seluruh orang. Kekurangan masih ada di fitur membingungkan, spam merajalela. Oke, selanjutnya kelompok.
kehendak pengiklanan. Jadi itu sesuai kehendak kita buat. Jadi sesuai demokratis juga, bukan hanya tidak titik pada kota tersebut. Jadi bukan hanya kota, bukan kategori laki-laki dan perempuan, jadi semuanya. Terus lebih terarah dan terfokus. Jadi kita membuat aktivitas branding lebih efektif dan efisien. Misalnya kita memiliki usaha di Semarang. Nah, kita menargetkan periklanan di wilayah kota, wilayah kita sendiri. Nah, tapi kita juga bisa di wilayah orang lain seperti luar kota juga. Nah, terus keluasan membuat iklan bergambar, di mana tanpa gambar akan membuat bosan. Jadi misalnya hanya kata-kata aja, tulisan-tulisan mulia akan membuat orang bosan. Jadi harus ada gambarnya atau bisa video juga. Terus kita bebas menentukan tema dan gambar, yang penting tidak menyalahi dengan aturan aplikasi tersebut. Nah, terus klik. Jadi contohnya kita akan memulai atau menyukai gambar tersebut iklan, nah muncul gambar-gambar lain sehingga menjadi trending di kita. Terus kekurangannya itu kontensi rendah, di mana tidak bisa dipungkiri iklannya ada di Facebook memiliki angka kontensinya rendah terhadap kliknya dibandingkan dengan layanan iklan milik Upwork. Terus gangguan misalnya buat kita jaringan kita buruk, nah itu adalah gangguan kekurangannya. Seperti kita berjalan di kita berdiam di desa, jaringannya akan kalau itu benar. Jadi ibu yang sudah silakan. Makasih jawaban dari teman kalian semua. Nah, di sini ibu yang menyimpulkan pelajaran kita kali ini bahwa kita sebagai pengusaha atau produsen harus melakukan promosi untuk bertujuan untuk menarik minat konsumen terhadap kita. Selanjutnya, karena waktu sudah hampir habis, di sini ibu ada tugas di rumah untuk kalian, tolong dicatat atau difoto saja biar cepat. Ya, sudah difoto kan? Jadi soalnya carilah orang yang memproduksi kerajinan di sekitar tempat kalian, lalu lakukan wawancara, promosi apa yang mereka lakukan. Kapan dikumpulnya Bu? Dikumpulnya minggu depan. Ya. Jadi ibu ingin sedikit berpesan untuk kalian lebih memahami materi yang kita dapat hari ini, kalau bisa dipelajari lagi